Assalamualaikum dan selamat pagi. Sahabat kehutanan, salam konservasi. Materi ajar kali ini adalah menerapkan pengukuran sedimentasi. Sedimen adalah hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya yang mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, saluran air, sungai, dan waduk, hidrologi dan pengelolaan daerah. Aliran sungai, Cai Asda. Sedangkan sedimentasi adalah proses mengendapnya material fragmental oleh air sebagai akibat dari adanya erosi, hidrologi teknik, Insinyur Sidi Suemarto, B. Dip. H. Proses sedimentasi yaitu proses terkumpulnya butir-butir tanah yang terjadi karena kecepatan aliran air yang mengangkut bahan sedimen mencapai kecepatan pengendapan, settling velocity. Proses pengangkutan sedimen transport, dapat diuraikan meliputi 3 proses sebagai berikut. A. Pukulan air hujan, rainfall detachment, terhadap bahan sedimen yang terdapat di atas tanah sebagai hasil dari erosi percikan, splash erosion, dapat menggerakkan partikel-partikel tanah tersebut dan akan terangkut bersama-sama limpasan permukaan, overland flow. B. Limpasan permukaan, overland flow, juga mengangkat bahan sedimen yang terdapat di permukaan tanah. Selanjutnya dihanyutkan masuk ke dalam alur-alur, rills, dan seterusnya masuk ke dalam selokan dan akhirnya ke sungai. C. Pengendapan sedimen, terjadi pada saat kecepatan aliran yang dapat mengangkat, pick up velocity, dan mengangkut bahan sedimen mencapai kecepatan pengendapan, settling velocity, yang dipengaruhi oleh besarnya partikel-partikel sedimen dan kecepatan aliran. Pengukuran sedimentasi terkait pemilihan lokasi. Lokasi pengambilan sedimen sebaiknya sama dengan lokasi pengukuran debit pada pos duga air atau mengikuti persyaratan. 1. Pada lokasi di sekitar pos duga air di mana tidak ada perubahan profil melintang yang menyolok, penambahan atau pengurangan debit aliran sungai. 2. Profil sungai tidak menunjukkan indikasi dalam waktu dekat akan pindah atau berubah. 3. Distribusi garis aliran merata dan tidak ada aliran yang berputar. Sebaiknya aliran tidak terbagi-bagi karena ada batu-batu besar. 4. Aliran tidak terganggu akibat sampah atau tanaman air. 5. Tidak terletak pada lokasi di mana terjadi peninggian muka air akibat pengaruh arus pasang surut air laut. 6. Tidak terletak pada atau dekat dengan lokasi pertemuan sungai atau di sekitar lokasi bangunan pengairan. 7. Tidak terletak pada lokasi yang terpengaruh oleh adanya aliran lahar air terjun. 8. Sebaiknya profil melintang sungai dapat menampung debit aliran sungai pada saat banjir, tidak meluap ke atas bantaran sungai.